Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya, luar biasa semua ya. Tokoh gereja untuk menyampaikan sejarah Israel kepada istana. Tentu saja Bapak Ibu kita berharap ada beberapa tokoh yang bisa berbicara, yang punya akses dengan istana. Saya pribadi berharap ada PGI misalnya yang bisa bicara, yang mau gitu ya melakukan pertemuan dan kemudian memberitahukan kebenaran. Tetapi sejauh ini memang kita belum dengar tanda-tandanya. Gitu ya, saya aja untuk PGI aja mungkin belum tentu diterima. Nah, tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, bulan Juni kemarin misalnya saya diundang oleh Lemhanas untuk memaparkan prospek hubungan Israel dan Indonesia. Artinya apa? Artinya ada kabar baik. Di tengah mungkin yang tadi Bapak bilang ada hujatan, kutukan. Tapi Bapak Ibu ingat nggak apa yang terjadi dengan Bileam? Ketika dia mau mengutuki Israel, Tuhan memakai keledai untuk bicara. Dan saya percaya firman itu masih berlaku hingga hari ini. Tuhan bisa pakai segala cara untuk mengubah kutuk itu menjadi berkat. Tuhan akan memakai segala situasi untuk menyatakan kebenarannya. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Berdoa. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita berdoa. Pada waktunya saya percaya pintu itu akan terbuka. Tahun ini orang Yahudi sejak bulan September 2023 sampai September 2024 merayakan hari raya Yahudi, tahun baru Yahudinya disebut tahun Dalet, tahun pintu yang terbuka. Dan saya katakan tahun ini pintu istana akan terbuka. Amin. Amin. Dan pertanyaan kedua, malaikat yang ada di langit, nggak jelas apa ya, Israel atau bukan, Bapak saya tidak berani bilang benar, karena saya nggak lihat sendiri. Saya selalu kayak gitu, dan saya perlu menemukan konfirmasi bahwa itu betul-betul nyata. Tetapi yang saya ingin sampaikan, ada satu kisah tentang malaikat yang benar dan saya dengar dari sumber yang bisa dipercaya. Jadi di Yesaya 37 ayat 36, saya bacakan ayatnya. Keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang mati belakang. Ini peperangan ketika Sanherib mengepung Israel, Yerusalem. Waktu itu malaikat Tuhan, satu malaikat melawan 185.000 tentara Asyur. Pada tahun 1967 ketika terjadi perang antara 5 negara Arab termasuk Suriah memerangi Israel. Ada seorang komandan pasukan Suriah. Asyur di modern sekarang adalah Suriah. Dia mau menyerang Israel. Tiba-tiba dia melihat sosok yang besar, menakutkan. Gitu ya. Menakutkan bukan karena mukanya serem, enggak, tetapi sosok itu besar dan terlihat berkuasa. Dia langsung tidak jadi mundur. Ternyata akhirnya dia belum menjadi percaya Yesus dan dia memberikan kesaksian bahwa dia melihat malaikat Tuhan dan dia percaya itu adalah apa yang terjadi di Yesaya di masa modern. Satu malaikat Tuhan menjaga. Memang pasukan Asyur tidak ditewaskan, tetapi Tuhan memberikan satu orang yang bisa bersaksi bahwa dia melihat. Dan saya percaya tahun ini ketika perang, malaikat Tuhan akan bekerja untuk IDF, sehingga tidak perlu IDF mati karena
Tuhan yang membuat atau melakukan caranya Tuhan. Berikutnya, benar atau tidak berita-berita yang bisa dipercaya. Bapak Ibu, saran saya kalau Bapak Ibu bisa bahasa Inggris, bacalah Jerusalem Post, Times of Israel. Itu berita-berita yang bisa dipercaya dari Israel langsung. Kalau Bapak Ibu mau mendengar dari tentara Israel, tentara Israel adalah tentara yang paling transparan. Semua kegiatan mereka menangkapi teroris, mereka pakai bodycam. Sehingga ada rekamannya. Sampai hari ini semuanya dilaporkan. Setiap hari ada laporan pandangan mata dari namanya Yonatan Konflikus. Dia juru bicara IDF, tentara Israel itu disebutnya IDF. Yonatan Konflikus selalu bicara. Dan Yonatan Konflikus ini dia adalah orang Kristen. Gerejanya kalau tidak salah dia itu Ortodoks Bulgaria. Saya pernah ketemu beliau di Yerusalem sekali dan di Golan sekali. Ketika saya diajak ke melihat perbatasan Israel Suriah. Jadi dia Kristen. Itu ya, luar negara Israel. Nah, perang yang tadi, jadi benar atau tidak percaya dari mana? Untuk Indonesia sekali lagi ceknya di Fakta Israel. Semoga situs saya bisa jadi Fakta Israel yang belum jalan-jalan mungkin Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, perang ini ada kaitannya nggak dengan akhir zaman? Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata di Matius, dikatakan kita akan mendengar apa? Deru tentang perang. Deru tentang perang. Nah, deru tentang perang ini adalah, apakah ini termasuk? Misalnya, gitu ya, karena ini kita sudah di akhir zaman. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sebentar ayatnya saya bacakan. Ya. Di Matius 24 ayat 6, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi Bapak Ibu harus ngapain? Jangan gelisah. Mendengar kabar tentang perang. Apakah perang ini berkaitan atau ada aspek yang digenapi? Tadi pertanyaannya itu. Sekali lagi, patokan saya adalah Yerusalem. Ketika peperangan itu sudah sampai di Yerusalem, nah itulah yang kita akan lihat sebagai penggenapan. Karena Tuhan Yesus sendiri kan yang berkata tadi, saya sudah sampaikan ayat-ayatnya, ayat-ayat rujukannya. Kemudian Al-Aqsa itu bait suci orang Yahudi atau Arab. Al-Aqsa dibangun di atas reruntuhannya bait suci. Jadi dulu lokasi bait suci adalah di bawah dua masjid, Masjid Kubah Emas dan Masjid Al-Aqsa yang kubahnya warna hitam. Jadi pertanyaannya, apakah ini adalah situsnya orang Yahudi dan Kristen? Ya, situs orang Yahudi dan Kristen. Tetapi saat ini di atasnya adalah masjid. Apakah ini lokasi yang Tuhan pilih waktu masa Salomo dan waktu masa Yesus? Ya, betul Bapak Ibu. Keberadaan masjid di atasnya tidak mengubah fakta sejarah. Karena itu orang Yahudi dan orang Kristen hanya diperbolehkan datang, tetapi tidak boleh beribadah. Orang Yahudi ketika masuk ke situsnya ya, kompleksnya ya, bukan masuk ke masjidnya ya Bapak Ibu, ke situs itu mereka akan melepaskan alas kaki. Atau mereka memakai alas kaki yang bukan dari kulit. Kenapa? Karena mereka tidak ingin menginjak tempat kudus, tempat suci. Nah, yang terakhir, Kejadian 15 ayat 1 sampai 21, makna perjanjian sulh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jual tanah, Bapak Ibu akan pergi ke notaris. Bapak Ibu akan butuh saksi, butuh legalitas bahwa terjadi transaksi. Nah, transaksi
bisa dibilang transaksi ya, antara Tuhan dengan Abram adalah lewat perjanjian sulh. Tanda perjanjiannya apa Bapak Ibu? Bukan cap jempol, tetapi potongan dari hewan yang dipotong dua, kemudian sulh itu berjalan melintasi potongan daging. Itulah cap jempolnya atau transaksi notariatnya antara Tuhan dengan Abraham. Sekali lagi, Tuhan kasih tanah itu buat Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Ismail, bukan ke saudara kembarnya Yakub, Esau. Karena toh Tuhan berikan tanah untuk Ismail, Tuhan juga berikan tanah untuk Esau, bangsa Edom. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang Tuhan jahat, Tuhan kasih, tidak benar. Tuhan punya keadilannya sendiri. Dia berdaulat untuk menentukan siapa yang dia pilih, siapa yang tidak, gitu ya. Dan Tuhan yang memilih, bukan bapaknya gitu ya, bukan Abraham yang milih. Bahkan Abraham kalau Bapak Ibu baca kan dia nego. Bisa nggak Ismail aja? Enggak bisa. Tapi Ishak lah yang milih. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita sudah mendengar jawaban yang disampaikan Bu Komis.